Alhamdulillah, akhirnya Bayu Wong juga minta maaf, geng. Dan dia mengakui kesalahannya juga. Permintaan maafnya juga mungkin netizen banyak nggak ngeh gitu loh. Di mana permintaan maafnya gitu loh? Videonya nggak ada. Karena, geng, dia minta maafnya ditulis di captionnya ya. Banyak netizen juga nggak ngeh gitu loh kalau dia udah minta maaf gitu loh. Dan pengen banget ketemu sama Bapak Suhud dan dia udah mengakui kesalahannya. Kemarin aku sempat mengcounter dia karena dia memang benar-benar nggak menyesali kesalahannya gitu. Kalau dia udah mengaku salah dan ada itikat baik untuk minta maaf, ya kita maafin gitu. Dan Mbak Im Wong juga pengen banget ketemu sama Bapak Suhud. Mudah-mudahan dipertemukan sih ya, biar masalah ini cepat kelar lah gitu. Mungkin dari kejadian ini dia juga banyak bulian dan tekanan dari manapun gitu. Ya karena gimana pun ya dia tetap salah gitu loh. Konten aku, guys, kalau aku ngelihat kezaliman, pasti aku akan mengcounter itu orang. Kita ngikutin alur gitu. Kalau kemarin dia ngerasa nggak salah terus nggak menyesali perbuatannya, itu aku marah gitu. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini, guys. Kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Gimana tanggapan kalian? Memaafkan Mbak Ibong atau tidak? Itu terserah kalian. Thanks sudah mampir dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah permasalahan ini. Bye. Hai buat Baim, ya ini nasihat bunda. Siapa tahu didengar. Udah santai aja, mau banyak unfollow mau nggak itu urusan mereka ya kan. Itu juga nggak bakalan habis, nggak mungkin akan unfollow semua. Masih banyak orang-orang yang sayang sama Baim kan begitu ya. Masa iya sih 1000 kebaikan akan hilang dengan sekali kesalahan? Itu namanya orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak menyadari kalau manusia itu nggak ada yang sempurna ya gitu kan. Kalau orang yang benar-benar sayang atau menghargai sesama umat atau yang di muka bumi ini, ya kita harus maklumin, kita doakan, kedepannya Baim akan menyadari kesalahannya, akan merubah perbuatannya, tingkah lakunya, kan begitu. Ya ini ujian kok sebetulnya bagaimana menyikapinya kedepannya. Baim akan lebih baik tutur katanya atau sebaliknya, kan begitu. Mau yang lebih tua ataupun yang lebih muda, apalagi yang lebih tua. Notabene di sini adalah adat ketimuran, amat sangat menjunjung suatu tata krama dan kesopanan dalam bertutur kata ya. Itu tidak hanya artis, semua kalangan manusia di Indonesia ini kan begitu ya. Menurut bunda sih seperti itu. Jadi picik banget kalau ada orang menuntut kesempurnaan sama manusia, seakan-akan mereka nggak pernah punya salah gitu loh. Mungkin mereka juga lebih-lebih daripada salahnya daripada si Baim sendiri gitu loh. Biasalah ya kan, semakin tinggi pohon banyak angin meniup gitu loh. Slow aja, jadi semangat tetap sama Baim. Semoga kedepannya akan berbuat yang lebih baik lagi. Jangan sampai ada kesalahan yang kedua kali. Semangat Baim. Kau juga bunda kalau salah ya tegur salah juga. Kayak kemarin kan bunda tetap nggak setuju Baim menegur secara memang kurang baik kalau menurut bunda seperti itu ya Baim. Apalagi kondisi istrinya habis lahiran ya, yang saya dengar ya kan, dia juga habis jalan-jalan sama anaknya, diikutin oleh seorang yang gak kenal. Apalagi juga awalnya kan pasti minta duit dulu, bukan nawarin barangan dulu, baru dia menawarkan dagangan atau apapun itu. Intinya adalah sini konteksnya tetap nggak baik menegur yang tua ataupun yang muda dengan secara kasar ya. Gitu aja Baim, semangat. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Oke, aku di sini mau bahas tentang video viralnya Mbak Im Wong ya, yang banyak banget yang suruh aku komen pada DM ke pesan TikTok aku. Aku komentarnya gini aja sih, Mas Baim kan sudah sama Allah diangkat derajatnya setinggi-tingginya kan, sampai orang menyanjung-nyanjungnya, sampai orang benar-benar mengaguminya. Nah, mungkin sama Allah Mas Baim waktunya di atas itu sudah waktunya untuk turun ke bawah. Dengan kejadian video itu kan orang jadi hilang respect, orang jadi unfollow YouTube-nya, IG-nya kan. Seketika orang menghilangkan 1000 kebaikan Mas Baim dengan satu video itu gitu. Dan sebenarnya kalau saya lihat rezeki si bapak ini itu sama Allah dikasih perantaranya tetap dari Mas Baim loh. Karena Mas Baim itu kalau tidak memposting video viralnya si bapak ini gitu,
ya nggak akan terkenal juga Bapak ini. Bisa jadi sama si Mas Baim nggak diupload terus dihilangkan begitu aja. Ya mungkin si Bapak ini hanya dapat sakit hati aja, kecewa, tapi nggak dapat rezeki gitu. Tapi dengan adanya Mas Baim inisiatif mengupload, akhirnya apa? Orang banyak yang bersimpati, banyak rezeki yang datang. Berarti kan perantaranya dari Mas Baim. Allah kasih dari Mas Baim loh gitu. Oke, di sini memang ada kesalahan Mas Baim yang membagi-bagikan rezeki kepada orang lain di saat si Bapak ini membutuhkan bantuan dari Mas Baim. Itu aja sih dari aku. Tapi dengan begitu kita tidak ada hak untuk membenci Mas Baim gitu, atau menjudge dia dengan kata-kata yang jelek gitu kan, atau gimana lah ya. Ya memang sudah waktunya sama Allah dikasih ujian ini. Dan ini sebenarnya yang diuji itu bukan Mas Baim aja. Yang mau diangkat derajatnya lagi sama Allah makin atas itu bukan Mas Baim aja, tapi Bapak ini juga mungkin sudah waktunya sama Allah diangkat derajat ya lewat video itu. Jadi sebenarnya sama-sama diuntungkan sih di sini. Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran baik untuk kita ke depannya. Itu aja sih. Makasih semuanya. Assalamualaikum. 1000 kebaikan akan lenyap dengan 1 kesalahan. Belajar dari kisah Baim Wong dengan kakek tua. Beberapa hari ini saya mengikuti beritanya. Ada yang menghujat, ada yang tidak suka, ada yang membela. Tapi sebagai manusia, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Bukan menyalahkan satu sama lain. Ingat, kita bisa mengambil kisah buat diri kita. Anggap kakek tua tersebut entah mengemis atau menjual barangnya yang saya perhatikan dalam video tersebut. Tapi bagaimanapun kita anggap perumpamaan kakek itu salah. Tapi apakah pantas seorang public figure, seorang artis mempermalukan dia, bahkan dibuat video? Entah itu yang buat video dia pribadi, buat konten, ataupun orang lain, saya nggak tahu. Tapi yang pastinya, setelah itu dia berbagi uang di depan kakek tersebut. Sedangkan dia membutuhkan. Kita tidak tahu dia ini membutuhkan benar atau tidaknya, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi sebagai manusia biasa, apakah kita pantas mempermalukan dia di depan umum? Bagaimana perasaan dia? Dengan umurnya seorang ayah kita anggap. Jadi menurut saya pribadi, kalaupun kakek tersebut salah, jangan menegur di depan umum, apalagi mempermalukan dia. Sadis. Dan kita juga nggak bisa menghujat Baim Wong hanya karena satu kesalahan. Tapi kita lihat juga bagaimana kebaikan. Ini bisa pelajaran buat diri kita, bahkan buat diri dia, bahkan masyarakat Indonesia. Yang saya sayangkan adalah netizen-netizen menghujat satu sama lain. Buat apa? Harusnya kita introspeksi diri buat diri kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan sampai ada kisah-kisah seperti ini lagi. Oke? Pertanyaannya, apakah kau melihat Bapak itu minta uang sama Baim? Apakah kalau seandainya Bapak itu benar-benar minta uang sama Baim, apakah perilaku Baim bisa diwajarkan dan dibenarkan? Nggak bisa, sial gitu loh. Dan satu lagi, jangan berusaha untuk membenarkan atau membela si Baim. Si Baimnya sendiri juga udah mengakui kesalahannya, udah mau minta maaf kepada orang tua itu. Dan si Baim juga bilang dia mau jumpa langsung kepada Bapak itu kok. Jadi Anda ini siapa gitu loh? Orang yang melakukan udah menyadari kesalahannya, terus Anda ingin membenarkannya gitu. Sial Anda itu. Jadi kita itu hati-hati untuk mewajarkan atau membenarkan segala sesuatunya. Takut nanti berdampak buruk ke depannya. Seandainya lah kita mewajarkan atau membenarkan apa yang dilakukan oleh Baim, siap itu dicontoh sama banyak orang. Kalau ada pengemis, ada orang yang minta-minta, perilakunya sama seperti apa yang dilakukan Baim. Apa gak kasihan kau gitu? Lihat-lihat pengemis-pengemis atau orang-orang yang minta-minta di luar sana gitu. Kalau nggak mau ngasih ya udah nggak usah kasih gitu. Jangan pakai cara-cara seperti itu, sial. Gini bosku, kalau kamu buat konten yang suka bagi-bagi uang, terus dikontenin kayak gitu, akan banyak orang yang ngikutin dirimu karena berharap, ya kan? Berharap spam komen, spam DM, mungkin nyamperin rumah atau nyamperin toko, ya kan?
Nah, kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampean nggak suka, ya tinggal tegur. Kalaupun sampean mau viralin orangnya, ada etikanya di blur, ya kan? Negur tapi tidak sampai mempermalukan, karena bahaya. Kecuali memang niatnya dalam hati, memang sengaja ngontenin, ya kan? Kayak gua nggak suka, toko gua pernah disamperi 4-5 kali ada orang seperti itu. Gua tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, WA telemedicine yang biasa buat pasien, gua dijapri, gua sensor nomornya, gua sensor propiknya. Karena gua mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Semoga dipahami buat yang buat konten kayak gituan.